Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanggi, episode 2 Semanggi Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tentunya beliau memiliki tempat di hati Sobat Semanggi semua. Inilah Ibu Triani Idam Waluyowati. Halo. Hai Ibu, salim dulu. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Makin Tambah seger. Iya. Seger dulu. Makin sehat kayaknya setelah pensiun ini Ibu Tri jadi lebih fresh. Kelihatannya seperti itu Bu. Alhamdulillah. Makin muda. Iya, Ibu beberapa hari lalu kan Ibu sudah menerima SK pensiun. Iya. Setelah beberapa waktu mengabdi untuk SMA Negeri 1 Gondang Legi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, Sobat Semanggi biar lebih tahu juga berapa lama sih Ibu berkecimpung di dunia pendidikan khususnya menjadi guru di SMA Negeri 1 Gondang Legi. Alhamdulillah saya sudah mengajar sampai pensiun. Kebetulan saya baru lulus waktu itu dari IKIP ya, dari UM kalau sekarang. Dari IKIP itu tahun 86 Mei 1986 Mei. Betul, Lalu dengan tahun yang sama bulan Juni saya diterima untuk mengajar di Semanggi. Karena baru pertama berdiri SMA Negeri Gondang Legi. Iya, wah ini masih seger-segernya Putri nih waktu itu ya. Waktu itu kalau boleh tahu umur berapa Bu? Tahun 86 itu? 86 umur 23. Wah. 23 tahun. Iya. Berarti total keseluruhan mengabdi untuk SMA Negeri 1 Gondang Legi? Sampai sekarang pensiun saya per 1 Februari 2023. Iya. Sehingga lamanya 36 tahun 7 bulan. 36 tahun 7 bulan umur saya saja nih Bu, belum sampai segitu ya. Masih tahun ini insya Allah 30 tahun. Kan iya kan Mbak Mai? Dulu menurut saya ya. Iya, perlu diketahui Sobat Semanggi, Ibu Triani ini dulu juga merupakan guru saya di SMA Negeri 1 Gondang Legi. Waktu itu Putri ngajar saya kelas 11 waktu itu kalau nggak salah ya. Iya. Masih ingat Putri ya? Iya. Nah, Bu, kemudian nih selama mengabdi menjadi guru di SMA Negeri 1 Gondang Legi, apa sih Bu tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar itu waktu awal-awal mengajar, itu kalau pas pelulusan. Itu karena sebagai wali kelas 3 tahun 89 ya waktu itu atau sekarang kelas 12. Itu ngolah nilai. Itu sampai pernah pulang sampai di rumah jam 2 malam. Jam 2 malam. Kalau pulang jam 10 itu sudah biasa waktu itu. Jadi di saat-saat ya seperti itu, di saat-saat mengolah nilai pelulusan itu apa ya, betul-betul tenaga ya. Untungnya waktu itu masih masih muda, masih sehat, masih kuat ya. Berarti Mbak Mei sekarang juga gitu ya. Kalau sampai sore apalagi misalkan malam bimbing anak-anak, itu biasalah gitu ya Bu ya. Berarti mungkin dikarenakan teknologi saat itu juga nggak belum ada IT ya, Bu, seperti sekarang. Oleh karena itu bisa sampai pulang jam 2 malam. Wah keren nih. Terus yang akhir-akhir ini tantangan yang terakhir. Oh iya, kalau itu kan zaman dulu ya Bu ya. Zaman dulu. Setelah Putri agak sudah senior lah ya. Sudah mau pensiun. Itu ya sekitar 10 tahunan lah ya sebelum ini. Itu tantangan yang menurut Putri sangat besar itu masalah siswa-siswi yang maaf ya kalau menjelang kerapotan, menjelang kenaikan kelas itu bukan murid yang mencari guru, tapi guru wali kelas yang mencari murid. Karena nilainya, nilainya yang kurang, sehingga kita kan ya nggak sampai hati masuk rapot, sehingga kita harus
ngopiak sekali, seolah-olah gurunya yang butuh siswa, siswa. bukan siswa yang butuh gurunya itu. Nah, ini berarti Sobat Semanggi bisa kita jadikan pelajaran ya, bahwa sebisa mungkin kalau akan kenaikan kelas, jangan sampai nih ya membuat Bapak Ibu guru mencari-cari Sobat Semanggi hanya untuk menanyakan tugas ini sudah selesai apa belum. Seperti itu ya. Oke, Bu. Selama perjalanan menjadi seorang guru di Semanggi, bagaimana sih Bu peran keluarga khususnya dan orang-orang terdekat Ibu dalam mendukung karir Ibu? Alhamdulillah saya sangat bersyukur pada Allah ya, di mana ya suami, anak, waktu itu juga orang tua, lebih-lebih almarhumah ibu saya itu sangat membimbing, membantu dengan ikhlas ya untuk memberi kemudahan dalam saya melaksanakan tugas saya sebagai guru. Nah, karena apa? Rumah saya kan jauh. Lah itu loh. Rumah saya jauh, saya kebetulan nggak bisa naik kendaraan sendiri, jadi otomatis anak, suami itu sangat-sangat berperan. Lebih-lebih kalau masuk jam pertama, setengah 6 sudah harus mengantarkan saya. Nah, itu. Jadi demikian juga dengan banyak teman-teman di sini yang kebetulan banyak yang sudah pensiun, beliau-beliau ini juga sangat-sangat membantu saya. Dan juga ini jelas sekarang yang muda-muda ini karena Putri gaptek sehingga banyak sekali adik-adik, anak-anak atau adik-adik Bapak Ibu guru muda ini sangat-sangat membantu saya. Iya, kalau Putri juga merasa terbantu, saya pun juga merasa terbantu karena saya sampai sekarang masih ingat obrolan kita beberapa tahun lalu Bu, bahwa dalam melakukan apapun itu kuncinya satu, ikhlas. Itu yang saya dapatkan dari Putri dan sampai sekarang masih saya ingat-ingat. Iya, terima kasih. Saya yang terima kasih Bu. Nah Bu, tentunya kan dalam menjadi seorang pendidik suka duka itu pasti ada ya. Tapi tadi kan saya sudah bertanya tentang tantangan terbesar. Nah, kalau sekarang saya ingin bertanya kebahagiaan terbesar Ibu selama menjadi guru di SMA Negeri 1 Gondang Legi. Ini kalau misalkan kan tiap tahun mesti kita meluluskan ya, Semanggi itu meluluskan siswa ya. Nah, kalau melihat anak didik, mendengar anak didik kita ada yang sukses, ada yang berprestasi, itu kebanggaan tersendiri sebagai guru gitu. Dan juga saya yang sampai sekarang itu pernah ingat itu saya pernah jadi wali kelas 10 ya. Itu maaf, muridnya ini wolosan sekali, malas bahkan ingin keluar dari SMA Negeri Gondang Legi. Karena teman-teman SMP-nya itu sekolah di Malang. Terus akhirnya saya panggil orang tuanya, kebetulan ibunya di luar negeri, kerja di luar negeri, bapaknya nggak perlu disebut ya, pekerjaannya sangat sederhana. Akhirnya bapaknya mengeluhkan gini-gini bla bla bla. Akhirnya anak ini saya panggil, saya dekati dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah anak ini mau melanjutkan bahkan sampai lulus dari SMA Negeri Gondang Legi. Dan waktu setelah lulus itu saya pernah melihat dia ke sekolah, loh ada apa, legalisir Bu. Oh legalisir, saya pikir mau kerja kemana gitu ya, ternyata mau kuliah Bu. Itu kebanggaan tersendiri. Ya Allah, terima kasih saya menasehati, berhasil didengarkan, itu sudah kebanggaan tersendiri bagi saya. Itu contohnya seperti itu. Sebenarnya sangat sederhana ya Bu ya. Kebahagiaan seorang guru itu seperti itu. Kalau mengajari, mendidik atau mengajak anak didiknya untuk dari yang kurang baik menjadi baik, lebih-lebih akhirnya menjadi nggak terbayangkan seperti yang
berhasil, betul akhirnya sekali. bisa menjadi anak yang berhasil gitu loh. Nah, Ya itu. berarti memang kebahagiaan seorang guru itu ketika melihat anak didiknya berhasil. Iya, seperti itu. Walaupun gurunya tetap jadi guru. Iya, benar itu sampai benar. pensiun. Iya. Sampai pensiun ya jadi guru. Betul gitu. sekali Putri, betul. Gitu. Nah, Bu, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, kami mohon Ibu untuk memberi motivasi. Nah, sebelum motivasi untuk siswa, kami mohon motivasi untuk guru-guru muda, nih khususnya untuk saya juga, Bu, atau anak muda yang ingin menjadi guru. Nah, baiklah ya. Kalau saya berharap untuk lebih-lebih guru-guru muda seperti Mbak Mei dan teman-teman ya, itu jangan mudah putus asa dalam mendidik siswa-siswi, gitu ya. Jadi kita ikhlas ya mendidik. Mendidik itu kan bukan hanya mengajar ya, bukan hanya menyampaikan materi, tapi lebih ke sikap, tingkah laku ya itu. Jadi insya Allah kalau kita menganggap mereka anak didik itu adalah anak kita, secara otomatis kita akan merasa rasa ikhlas ya dalam mendidik itu. Dengan demikian insya Allah anak-anak itu bisa menerima masukan-masukan atau mungkin nasihat kita. Karena kita didasari dengan rasa ikhlas tadi ya Bu ya. Itu. Nah, kalau untuk Sobat Semanggi, untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Gonalegi, pesan dari Putri apa nih Bu? Saya berharap siswa-siswi saya ya berusahalah untuk bisa berprestasi. Gapailah cita-citamu setinggi-tingginya, tapi jangan lupa yaitu selalu percaya dan takwa pada Allah, punya kepribadian yang luhur. Penting-penting lagi adalah jujur dan bertanggung jawab serta disiplin. Itu saya kira bukan hanya untuk siswa-siswi sini, semua orang itu. Insya Allah kalau kita jujur, insya Allah hidup kita akan tenang gitu. Yang utama adalah kejujuran dan keimanan kita. Itu insya Allah kita akan merasa tenang, nyaman hidup ini. Itu juga termasuk untuk saya, Bu. Untuk semua Sobat Semanggi yang mendengarkan podcast kali ini. Nah, Putri, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita dengan Sobat Semanggi. Kami doakan Putri semoga sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Terima kasih ya Allah. Kemudian menikmati masa purna tugas dengan hati yang bahagia. Semoga nanti sering-sering liburan, sering-sering juga main ke sini. Ya, amin. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Sobat Semanggi, bincang-bincang kita dengan Ibu Triani Idam Waluywati yang kita kenal dengan Putri, guru PKN SMA Negeri 1 Gonalegi yang sangat kita cintai. Kita doakan semoga Putri sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu bertambah semua kebaikan-kebaikan di hari-hari Putri. Amin. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa di episode Semanggi Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bu. Amin. Mbak Mai juga ya, si kecil juga ya.